Saudagar IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Saudagar IGA. IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda selama 10 menit ke depan ya. Dan informasi yang pertama langsung saja Saudagar, ya, di mana Ketua TPPKK Kabupaten Baru hadiri pencangan pekan maksudnya Bupati Baru didampingi Bunda Paut ya Kabupaten Baru lepas kontingen Fasi Kabupaten Baru. Ya, Bupati Baru didampingi Bunda Paut Kabupaten Baru Ulfa Nurul Huda melepas kafilah kontingen Festival Anak Soleh Indonesia atau Fasi Kabupaten Baru di Baru Gasingkeru Adai Rujab Bupati pada hari Rabu. Para kafilah Fasi Kabupaten Baru yang dilepas akan mengikuti lomba pada Fasi ke-12 ya, tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024. Dalam sambutannya, Bupati Baru mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan Fasi ini dan menurutnya sangat luar biasa menciptakan generasi Islami, Qurani, dan memupuk kecintaan anak-anak terhadap Islam. Bahkan kata Bupati Baru, melalui kegiatan Fasi juga akan mencetak generasi Islam yang insya Allah berakhlak baik, mandiri, berilmu, dan paling penting sekali memegang teguh nilai-nilai Islam, di mana anak-anak memang seharusnya selalu ditanamkan nilai-nilai Islam, bagaimana menanamkan akhlak Rasulullah. Ya, lebih lanjut salah satu jalan dan medianya adalah dengan kegiatan seperti Fasi ini karena ada momentum yang mendorong seperti di daerah dengan penghargaan yang diterima itu mendorong kita untuk lebih baik berprestasi, misalnya lomba di Pura, memotivasi kita ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan sama halnya dengan Fasi, jika latihannya 1 kali seminggu, tapi karena ada momentum latihannya lebih instan lagi. Di hadapan orang tua, Suwardi Saleh juga menyatakan kebanggaannya kepada anak-anak yang mengikuti Fasi ini karena anak-anak ini ada yang masih TK, kelas 1 SD dan tetapi menjadi duta baru yang sangat luar biasa. Jangan dipandang biasa-biasa saja karena mereka anak-anak yang luar biasa. Ya, pada kesempatan tersebut Suwardi Saleh juga berpesan untuk selalu menjaga toleransi umat di mana perbedaan adalah rahmat dan saling menghargai antar umat beragama dan menjalankan ajaran agama secara murni. Dan alhamdulillah pemerintah daerah selalu bersikap adil kepada warganya tanpa perbedaan, termasuk dalam memberikan bantuan perbaikan rumah ibadah. Ya, sebelumnya Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Baru dalam laporannya menyebutkan dirinya bahwa BKPRMI memiliki 5 citra diri, yaitu muwahhid atau pemersatu umat, mujahid pembela kebenaran, musyadid pelurus, muadib atau pendidik, mujaddid adalah pembaharu atau agent of change. Ya, dalam laporannya bahwa Fasi yang diikuti ini dalam binaan Direktur Daerah LPPTKA DPD BKPRMI Kabupaten Baru dan Fasi 12 yang merupakan kegiatan ke-7 yang diikuti. Lebih lanjut, Fasi 12 LPPTKA BKPRMI Kabupaten Baru mengikuti 10 cabang lomba, yaitu Tilawatil Quran TQA, Tahfizul Al-Quran, Kaligrafi, Ceramah Agama, Cerdas Cermat, Tartil, Azan dan Iqomah, Menggambar, Nasyi, Ikrar, dan Puitisasi Al-Quran. Adapun jumlah kafilah sebanyak 55 orang dengan rincian peserta 20 orang, official 10 orang, pelatih 10 orang, dan orang tua santri sebagai penggembira atau pendampingan 15 orang. Hadir PLT Pelaksana Tugas Bunda Paut Kabupaten Baru, Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Baru, Direktur Daerah LPPTKA DPD BKPRMI Kabupaten Baru, para pembina, mewakili Kabakestra Setda Baru, para ofisial pelatih, para pendamping atau orang tua, serta para peserta Fasi.
Oke, itu saudagar, itu berita yang pertama. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah setelah iklan yang satu ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? kat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PNS menanti, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Ya baik saudagar Iga, kita kembali lagi dalam acara Iga Kareba. Langsung saja di sini berita yang pertama ya, di sesi kedua ada berita dari Bupati Baru Suwardi Saleh bersama Ketua TPPK Kabupaten Baru menghadiri dan saksikan pelantikan dan pengukuhan DPC IPEKB Kabupaten Baru masa bakti 2024-2028 di lantai 6 MPP Kantor Bupati Baru. Kegiatan pelantikan dan pengukuhan DPC IPEKB Ikatan Penyuluhan Keluarga Berencana Kabupaten Baru masa bakti 2024 sampai dengan 2028 dilakukan oleh Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan Krisna Ismaya Adiana, juga disaksikan Direktur Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Mengawali sambutannya, Suwardi Saleh juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Direktur Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat Wahida Paheng telah hadir pada pelantikan dan pengukuhan DPC IPEKB Kabupaten Baru masa bakti 2024-2028 dan telah mengajak untuk kembali mengenang almarhumah Hajah Hasna Syam. Melanjutkan sambutannya, Suwardi Saleh mengatakan penyuluhan KB atau PLKB merupakan ujung tombak BKKBN. Menurutnya penyuluh KBE adalah orang-orang hebat dan terpilih karena tugas-tugasnya juga relatif sulit dan berat. Dikatakan juga keberhasilan KB itu juga merupakan indikator keberhasilan suatu daerah karena penduduk ini adalah objek dan subjek proyeksi pembangunan. Kaitannya jika kita berbicara kuantitas. Menurutnya jika kuantitas gagal maka pembangunan semua yang direncanakan ke depan juga akan gagal. Karena jumlah penduduk Kabupaten Baru akan diproyeksikan pada RPJMD dan sehingga jika ini gagal maka pembangunan akan gagal. Pada kesempatan ini Suwardi Saleh juga mengucapkan selamat datang kepada pengurus yang dilantik sebanyak 428 orang dan berpesan bahwa ini adalah amanah karena banyak organisasi profesi yang tidak terukur keberhasilannya. Tetapi IPEKB sangat terukur sehingga dia berharap bagaimana ketua dan pengurus betul-betul menjadi jembatan bagi teman-teman, jembatan bagi IPEKB dengan mitra, pemerintah, menjembatani apa yang menjadi keluhan anggota, termasuk dalam peningkatan kapasitas anggota dengan koordinasi pemerintah dan intinya bagaimana menjalankan program Bangga Kencana. Nah, ia mengurai bahwa penurunan stunting berhasil jika penanganan dilakukan dari hulu ke hilir dan alhamdulillah berdasarkan SGI saat ini berada di 14,1% dan saat ini melalui SKI baru berada di 20,1% dan salah satu trigger One Day One Egg yang dicetuskan oleh almarhumah tetap kita kawal
dan jalankan dengan memastikan telur masuk di mulut anak-anak kita yang dikontrol tim penyuluh PKK dan melibatkan pendamping PKH. Ya, bentuk pencegahan lainnya sebut Suwardi Saleh adalah pemberian tablet tambah darah pada siswi remaja SMA dan sosialisasi untuk tidak menikah dini, termasuk bekerja sama dengan pengadilan agama dalam mengeluarkan dispensi nikah, edukasi calon pengantin bagaimana mempersiapkan kehamilan, ibu hamil 6 kali ke layanan kesehatan dengan melakukan 2 kali USG, konsumsi tablet sebanyak 90 dalam masa kehamilannya, kemudian setelah melahirkan selama 6 bulan memberikan ASI dan setelahnya memberikan makanan pendamping ASI. Ya, sementara Direktur Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat Wahida Paheng menyebutkan sangat berterima kasih dan bersyukur atas pelantikan ini. Dirinya bercerita dan mengenang kedekatannya dengan almarhumah dan baginya almarhumah sangat memiliki kepedulian akan petugas Bangga Kencana dan sangat memperhatikan program Bangga Kencana di Kabupaten Barro. Ya, sebagai tambahan susunan pengurus IPEKB DPC Kabupaten Barro masa bakti 2024 sampai 2028 adalah Ketua Umum Andi Ismawati dan Sekretaris Umum Asma, Bendahara Umum Haja Nursia. Hadir pada kegiatan PLT Ketua TPPKK Kabupaten Barro, Wahida Paheng, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPD IPEKB Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPC IPEKB Kabupaten Maros, Ketua DPC IPEKB Kabupaten Pangkep, Ketua DPC IPEKB Kota Parepare, para penyuluh KB dan penyuluh lapangan KB se-Kabupaten Barro, para kader PPKB dan sub PPKBD se-Kabupaten Barro serta undangan lainnya. Oke, saudagar, itu tadi ya berita yang bisa saya sampaikan di hari ini, ya tepatnya di hari Kamis ya tanggal 25 Juli, dan insya Allah kita akan kembali lagi besok di laman yang sama yaitu di YouTube IGA Radio dengan beberapa berita-berita lainnya. Kalau begitu saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Indonesia memiliki tanah